Terdakwa Kuatmaruf ternyata sempat ditelepon Verdi Sambo setelah skenarionya terbongkar. Sambo bahkan meminta Kuat untuk mengakui skenario penyebab kematian Brigadir Yosua. Kuat pun mengaku menangis saat ditanya Verdi Sambo dirinya siap dipenjara. Keterangan ini diungkap oleh Kuatmaruf dalam agenda pemeriksaan sebagai terdakwa pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di PN Jakarta Selatan pada Senin 9 Januari. Kuatmaruf mulanya bercerita ketika diperiksa di Barreskrim Polri. Pemeriksaan itu jelas Kuat dilakukan pada tanggal 8 atau 9 Agustus 2022. Di tengah pemeriksaan, Verdi Sambo menghubungi penyidik dan menyerahkan telepon itu kepada Kuatmaruf. Verdi Sambo meminta Kuatmaruf untuk tidak lagi berbohong dan menceritakan peristiwa sebenarnya terkait penembakan Brigadir Yosua. Ex-Kadif Propam itu mengaku capek berbohong dan meminta Kuatmaruf untuk menceritakan sebenarnya. Kemudian Verdi Sambo menjelaskan dirinya harus siap di penjara. Lalu Kuat menanyakan siap apa yang dimaksud. Menurut Kuat, ia tak merespon pernyataan Verdi Sambo lantaran terus menangis. Hakim kemudian bertanya reaksi Kuatmaruf saat Verdi Sambo menanyakan kesiapan dirinya untuk dipenjara. Sebelumnya majelis hakim sempat tertawa saat mendengar keterangan Kuatmaruf. Momen itu terjadi saat majelis hakim menanyakan soal awal mula Kuatmaruf akhirnya jujur terkait peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua. Mendengar keterangan itu lantas majelis hakim menanyakan soal keterangan apa saja yang dinilai berbohong. Kata Kuat beberapa di antaranya yakni soal penjelasannya di Propam Polri saat menjalani pemeriksaan pertama kali usai penembakan. Saat itu dirinya diminta oleh Verdi Sambo untuk tidak cerita apapun dan menyebut hanya terungkap di maksud kami hanya tengkurap di balkon rumah dinas kompleks Polri saat insiden penembakan. Saat itu Kuatmaruf meluapkan perasaannya karena kerap disebut suka berbohong. Kuat menyebut dirinya sudah merasa jengkel, bahkan sampai enak karena selalu dituduh tidak jujur termasuk dalam persidangan. Pernyataan itu lantas mengundang gelak tawa dari majelis hakim dan pengunjung sidang di ruang utama PN Jakarta Selatan. Berapa itu? Waktu jadi tersangka kalau nggak tanggal 8, tanggal 9 saya lupa. Jadi saya benar-benar ditangkap. Nah, oke, saudara datang ke sana. Iya, karena dapat panggilan. Nah, kemudian Saya datang. Terus diperiksa, saya masih berbohong. Terus Pak Verdi Sambo nelfon ke penyidik saya. Kata dia, "Wat, ini Bapak mau ngomong." Baru saya angkat. Terus Bapak ngomong ke saya, "Udah Wat, ceritain aja semuanya. Bohong-bohong itu capek Wat. Udah ceritain semuanya. Kamu siap ya Wat ya?" Saya bilang siap apa Pak? Siap di penjara. Kata Bapak begitu. Saya nangis waktu itu. Udah, lagian kamu juga apa-apa nggak mau cerita sama saya. Kamu di Magelang juga nggak cerita sama saya. Saya nggak jawab, nangis aja waktu itu. Bapak nggak nanya, gimana saya mau cerita dalam hati saya kan gitu Pak. orang nggak ditanya ya kan? Lah iya. Terus waktu saudara dibilang siap di penjara, maksudnya bagaimana? Lah di penjara siapa yang mau Pak lah. Terus? Ya saya nangis pada saat itu. Oh. Tapi kan dibilang kamu siap untuk di penjara, dibilang Iya. begitu kan sama Verdi Sambo? Iya, udah Wat ah. Jangan tutupin, buka aja semuanya, kata Pak Sambo gitu. Kamu siapkan di penjara Wat ya, kata Bapak begitu. Nah, terus kalau saudara mengatakan buka aja semuanya, apa yang dibuka? Ya ini yang udah yang benar yang mulia. Mungkin dulu kan bohong-bohong itu. Nah, dulu yang saudara bohong apa aja? Yang tengkurap aja itu tiarap di itu, di balkon. Cuman itu saja, yang lain? Yang lain saya benar. Hah? Yang lain benar. Oh, yang lain benar? Benar. Cuma karena awalnya berbohong, jadi sekarang saya ngomong benar aja, orang anggapnya bohong. Kadang-kadang saya enek gitu loh yang mulia. Karena diawali dari awalnya berbohong. Itu dia yang bikin saya berat gitu loh. Ya, Dan ya, saya juga nggak kepengen awalnya berbohong gitu, bukan keinginan saya gitu. ya.